Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sel dan organel-organelnya. Let's check it out. Pada video Ustazah sebelumnya telah dijelaskan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Bagian-bagian sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel atau membran plasma, yang kedua adalah nukleus atau inti sel, dan yang ketiga adalah sitoplasma. 1. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian yang membungkus sel sebelah luar dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel, serta melindungi seluruh isi sel atau protoplasma. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengatur semua aktivitas sel. Dan yang ketiga adalah sitoplasma, merupakan cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma sendiri tersusun oleh 90% air, di mana air menjadi penyusun utamanya dan berfungsi untuk melarutkan zat-zat kimia dan tempat reaksi kimia sel. Jadi bagian cair di dalam sel disebut dengan sitoplasma yang ada dalam 2 bentuk, yaitu fase sol atau padat dan fase gel atau cair. Nah, adapun untuk organel yang terdapat dalam sitoplasma antara lain ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan mitokondria. Nah, mari kita simak untuk penjelasan dari organel-organel sel. Organel-organel sel. Pada sel tumbuhan terdapat bagian-bagian dari sel, yaitu nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, dinding sel, vakuola, mitokondria, kloroplas, badan Golgi, dan membran plasma. Untuk bagian sel hewan dan organel-organelnya adalah sebagai berikut. Nukleolus, nukleus, badan Golgi, lisosom, membran plasma, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, mitokondria, dan sentriol. Fungsi organel sel yang pertama adalah mitokondria, berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Yang kedua, retikulum endoplasma. Fungsinya berperan dalam proses transport zat intrasel. Retikulum endoplasma ini terdapat 2 tipe, yaitu Re kasar yang ditempeli ribosom, di mana ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Kemudian ada Re halus, yaitu retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsinya adalah untuk menyintesis lipid, fosfolipid, dan steroid. Yang ketiga, badan Golgi berfungsi untuk sekresi zat. Keempat, lisosom berfungsi untuk pencernaan intraseluler dan mencerna organel sel yang telah rusak. Selanjutnya ada sentrosom, merupakan organel yang disusun oleh 2 sentriol. Sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel. Plastida merupakan organel yang umumnya berisi pigmen. Plastida yang berisi pigmen klorofil disebut dengan kloroplas. Fungsinya yaitu sebagai organel utama dalam proses fotosintesis. Selanjutnya adalah vakuola, merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Peroksisom berfungsi mengurai peroksida yang merupakan sisa dari metabolisme yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel.
Yang terakhir adalah dinding sel, yaitu berperan untuk melindungi isi sel dan memberi bentuk sel. Nah, untuk perbedaan struktur sel tumbuhan dan hewan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk dinding sel, terdapat pada sel tumbuhan tapi tidak ada di sel hewan. Membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Sedangkan untuk lisosom, terdapat hanya pada sel hewan, tidak ada di sel tumbuhan. Ribosom dan badan Golgi terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk sentrosom, terdapat hanya pada sel hewan, tidak ada pada sel tumbuhan. Lalu, plastida hanya ada pada sel tumbuhan tetapi tidak ada pada sel hewan. Mikrotubulus ada pada sel hewan, tidak ada pada tumbuhan. Vakuola umumnya terdapat pada sel tumbuhan dan tidak ada pada sel hewan kecuali pada protozoa. Kemudian untuk retikulum endoplasma dan nukleus, dua-duanya memiliki sel tumbuhan dan sel hewan, sama-sama memiliki retikulum endoplasma dan nukleus. Ustazah punya keyword nih supaya kalian mudah memahami dan mudah mengingat perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Keywordnya adalah dia pernah lari sampai pingsan. Plus plus min min plus. Maksudnya adalah tanda plus hanya dimiliki oleh tumbuhan dan tanda min di sini adalah untuk bagian yang hanya dimiliki oleh hewan. Dia untuk mengingat dinding sel. Plus artinya hanya ada pada sel tumbuhan. Kemudian pernah untuk mengingat plastida yang terdapat hanya pada sel tumbuhan. Kemudian lari untuk mengingat lisosom. Tanda min artinya lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Kemudian ada sampai untuk mengingat sentrosom yang di sini adalah tandanya min, berarti terdapat pada sel hewan. Kemudian pingsan untuk mengingat vakuola. Tanda plus artinya terdapat hanya pada sel tumbuhan. Bagaimana? Mudah bukan? Adapun ayat yang berkaitan dengan materi kita kali ini terdapat dalam surat Al-Infitor ayat 7 dan 8. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, ternyata semua telah diatur di dalam Al-Quran dengan kesempurnaannya. Untuk tubuh kita sendiri sebagai manusia tersusun atas sel, jaringan, kemudian membentuk organ, sistem organ, dan organisme. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Keep solih and keep istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.